Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2A D3 Teknik Informatika akan menjelaskan terkait bisnis yang akan kami lakukan yaitu e-wastery, Digitalizing Environmental Care System dengan tagline Innovative Technologies for a Sustainable Future. Sebelum itu, saya akan mengenalkan terlebih dahulu struktur eksekutor dari bisnis kami yang diawali dengan CEO saya sendiri Muhammad Haris Al-Rasidi dengan NIM akhir 020. Lalu eh, ada CTO dengan nama Jagat Aksal Nugroho Sutarto dengan NIM akhir 017. Lalu ada CFO Muhammad Ridho Firdaus dengan NIM akhir 022. Dan terakhir ada CMO Rashid Raffi Saban dengan NIM akhir 027. Oke, masuk ke pembahasan pertama yakni apa dasar dari bisnis kami, yaitu terdapatnya beberapa masalah. Yang pertama itu adalah masalah sampah nasional di Indonesia. Dengan data yang kami dapatkan, sekitar 68,7 juta ton itu sampah menumpuk. Dan hal itu ditambah dengan masalah kedua, yakni tantangan pengelolaan sampah di mana infrastruktur yang ada dan juga kebijakan yang ada itu belum memadai, sehingga menghambat penanganan sampah. Dan juga ditambah dengan data yang kami dapat, ada hanya 10% dari total sampah yang masuk TPA didaur ulang. Lalu, melihat dari realita yang ada, maka kebutuhan mendesak akan solusi praktis dan efektif untuk pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga itu muncul. Maka dari itu, kami membuat ide bisnis yakni komposter pintar berbasis IoT. Produk ini tuh bertujuan untuk mengolah sampah organik secara otomatis. Kita bisa memonitoring melalui sistem dari produk bisnis yang kami buat. Em, yang pada intinya produk yang kami buat itu akan mendukung target pemerintah untuk mengurangi sampah sebesar 30% pada 2025 dengan eh, tagline lainnya yakni e-wastery transforming organic waste into an automate accessible environmental solution for everyone. Untuk detail teknis dari produk bisnis yang akan kami buat akan dijelaskan pada bagian selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Jagat Aksal Sutarto. Oke, untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan beberapa komponen yang akan dipakai untuk di komposnya sendiri. Yang pertama itu ada mikrokontrolernya ya. Ini tuh kita memakai ESP32 atau bisa juga 8266. Kenapa pakai ini? Karena sudah ada built-in WiFi yang bisa menghubungkan langsung ke internet. Untuk selanjutnya ada sensor untuk suhu dan kelembaban. Di sini kita memakai DHT22, itu upgrade-nya dari DHT11. Lalu kemudian untuk yang selanjutnya ada sensor gas. Di sini kita pakai MQ135 dan untuk sensor jaraknya memakai HY SRF05. Ini kita jaraknya memakai ultrasonic. Nah, kemudian yang selanjutnya ada komponen-komponen pendukungnya, yaitu untuk wadahnya sendiri kita memakai tabung tong plastik dengan kapasitas 60 liter. Lalu tong ini tuh kita butuh disablon untuk merek. Lalu ada keran air untuk pembuangan. Lalu ada server cloud 30 GB dan 4 GB RAM. Kemudian ada cetakan tabung plastik. Em, untuk selanjutnya ini tuh untuk prototipe-nya gitu. Nanti bentuknya bakal seperti ini, ada logonya, ada kerannya dan ada tongnya ini. Nah, tongnya ini bisa dihubungkan ke aplikasi atau ke sistem yang nanti kita buat dan bisa diakses oleh HP itu tadi. Kemudian untuk selanjutnya ada pasar sasaran dan peluang besar. Ini akan disampaikan rekan saya yaitu Rashid. Baik, saya Rasid Raffi Caban dengan 3 digit yang terakhir 027 akan menjelaskan terkait marketing dari bisnis yang sudah direncanakan. Yang pertama ada pasar sasaran dan peluang besar.
di mana target kami adalah ibu rumah tangga dengan rentang usia 25 sampai 50 tahun, lalu ada aktivis lingkungan, petani, pemerintah, dan sekolah. Kemudian untuk wilayah pemasaran itu terdapat 3 kota besar yaitu Bandung, Jakarta, dan Denpasar dengan kriteria daerah tersebut dengan TPA yang overload. Kemudian ada peluang permintaan 50.000 unit per tahun di wilayah kritis dengan SOM 25.000 unit. Selanjutnya ada strategi pemasaran inovatif, di mana rencana untuk 5 tahun. Tahun pertama itu ada kerjasama pemerintah. Lalu tahun kedua itu membangun nama bisnis. Tahun ketiga tanam pohon per produk. Lalu tahun 4 itu kita melakukan penjualan secara online dan tahun 5 itu kita menjual secara ekspor. Lalu untuk harga awal ini ada 240.000 untuk diskon tahun pertama, di mana kompos ditambah penghasilan 15.000 sampai 40.000 per siklus. Untuk target pasar itu ada 4%, 1.000 unit tahun pertama, lalu naik jadi 15% pada tahun kelima. Lalu selanjutnya ada rencana promosi dan investasi, di mana untuk cara promosinya itu kita menjual paket pelatihan, lalu ada roadshow ke desa, posting di media sosial, dan menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan bisnis tersebut. Lalu ada biaya, penjualan 300 juta untuk tahun pertama, lalu biaya 225 juta, yaitu termasuk iklan, demo, dan kirim barang. Selanjutnya ada distribusi, langsung teknik distribusi itu ada langsung ke pemerintah dan distribusi melalui online store. Untuk selanjutnya ada yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rido Firdaus. Baik, terkait dengan finansial yang akan kita jalankan atau yang akan kita rencanakan di US Trade, saya sebagai CFO akan menjelaskannya seperti ini. Jadi yang tahap pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan skema investasi, kebutuhan dana, lalu juga terkait dengan pembagian ekuitas atau kepemilikan perusahaan. Kita akan membagi dua tahap pendanaan. Yang pertama itu di bagian pre-seed dan juga inkubasi. Kenapa dibagi dua? Dikarenakan produk yang kami buat itu membutuhkan software. Dan software atau aplikasi ini harus dibuat dan membutuhkan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat software, serta juga untuk melakukan testing, prototype terhadap alat komoditasnya sendiri, itu dinamakan dengan tahap pre-seed. Kami coba untuk timeline kan itu di kuartal 2 2025 dan juga kuartal 1 2026. Nah, di sini itu kebutuhan dananya adalah dengan total Rp26.360.000. Dengan harga Rp26.360.000 ini, kita akan memberikan 5% equity untuk investor yang akan menginvestasikan di tahap pre-seed ini. Lalu selanjutnya setelah pre-seed, anggap saja komoditas usaha sudah layak jual, software sudah dibuat, maka kita akan masuk ke tahap inkubasi. Di mana tahap inkubasi ini dijalankan selama 1 tahun dari kuartal 1 2026 sampai kuartal 1 2027. Di mana kita akan mencoba untuk membuat 10 produk dengan total cost yaitu 1.559.000.000. Lalu juga sewa server production 1 tahun ke depan yaitu sebesar 4.320.000 rupiah. Kantor administrasi dengan total kebutuhan dana semuanya itu yaitu 1.643.210.000 rupiah. Nah di sini itu kita akan memberikan 35% equity untuk investor yang ingin melakukan investasi pada tahap inkubasi. Nah, selanjutnya terkait dengan project revenue atau istilahnya adalah suatu proyeksi pendapatan dari perusahaan kita ini, kita akan menetapkan beberapa variabel. Pada tahap ini, kita akan menetapkan ROI sebesar 80% dalam setahun. Dengan perhitungan bahwa kita membutuhkan HPP produk itu di harga 153.000 dan kita mencoba untuk menjual di harga 300.000. Kita juga telah melakukan feasibility study terkait dengan harga jual produk, yaitu dengan rata-rata harga jual kompetitor untuk produk yang sama itu, fitur lebih sedikit karena belum terintegrasi IoT, adalah 310.000. Maka kita menargetkan 10.000 produk menjadi sesuatu hal yang mungkin. Dan ketika sudah dihitung, maka didapatkan break-even point sebesar 5.555 pieces. Nah, karena hal ini, di sini mungkin dapat dilihat grafiknya. Karena hal ini, maka kita mencoba untuk memproyeksikan penjualan dan juga pemasukan
dalam Rp100.000 pada grafik, di mana grafik bersifat linear ke atas pada setiap triwulan. Jadi kita membagi ini pada setiap triwulan untuk periode 1 tahun, begitupun juga dengan pemasukannya. Lalu untuk proyeksi pemasukan pada saat tahap inkubasi itu didapatkan mendapatkan total omset sebesar 3 miliar, lalu juga total profit sebesar 1.988.000.000. Nah, total profit ini didapatkan dengan cara mengurangkan omset modal untuk yang dibutuhkan untuk tahap inkubasi, di mana ya ini memenuhi persyaratan requirement return on investment sebesar 80%. Lalu untuk selanjutnya, milestone terhadap bisnis ini. Jadi pengembangan kita juga tidak ingin hanya berpacu kepada satu produk, dan kita yakin dengan dari tahap inkubasi berjalan dengan lancar, lalu juga penjualan produk berjalan dengan baik, kita menggait banyak mitra, maka dari itu persentase kuantitas penjualan di tahun selanjutnya itu pasti akan bertambah. Akan menambahkan produk pada tahun berikutnya dengan nama Smart Plan, di mana produk ini akan ada di tahun 2027 atau 2028. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai detail Smart Plan ini. Dengan HPP produk 53.000, harga jual produk 150.000, dan target penjualan produk pada tahun pertama itu adalah 10.000 produk. Nah, peningkatan Smart Plan ini akan dijual pada tahun pertama, yaitu 2027 atau 2028, yaitu tahun pertama mereka di launching. Lalu kita juga akan menghitung peningkatan penjualan komposter ke 20.000 produk pada tahun 2027 atau 2028 sampai 2008 dengan pemberlakuannya ekspor. Kita dapat menghitung dengan HPP produk 153.000 ini, kita akan menambahkan biaya ekspornya. Jadi ada HPP produk ekspor juga, yaitu 180.000. Maka kita punya harga jual produk seperti yang tadi 300.000, lalu juga harga jual produk ekspor yaitu sebesar 500.000. Dengan menghitung target penjualan 20.000 produk, maka kita bisa mendapatkan ROI sebesar 35,6% pada tahun yang kedua untuk penjualan komposter saja dengan target yang ditentukan tadi. Nah, di sini ada grafiknya, di mana grafik ini adalah yang hijau ini adalah pemasukan penjualan komposter Rp100.000 dalam Rp100.000, dan saya plotting grafik ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk 5 tahun ke depan ini bisa dilihat bahwa 2027 kita baru start penjualan produk untuk Smart Plan. Dan ini nilainya akan terus naik dikarenakan Smart Plan ini adalah suatu produk yang istilahnya bisa dipakai untuk individu. Sementara komposter di satu sisi nilainya akan terus naik hingga sampai akhirnya kebutuhan di berbagai kalangan terpenuhi, dan maka penjualan pun akan mulai stagnan atau bahkan menurun. Jadi bisa dilihat di sini. Lalu terkait dengan profit, walaupun penjualan komposter akan ada di seri stagnan, dan tapi profit akan terus naik dikarenakan Smart Plan ini ikut juga terus naik. Jadi terkait dengan finansial, saya ingin menekankan bahwa faktanya usaha ini memiliki suatu prospek yang sangat baik dan bisa diterima masyarakat, serta juga memiliki return on investment yang mungkin bisa dijamin. Sekian dari kami sebagai Iwastri, dan together we can build a greener and cleaner future. One step at a time and you'll get there. Terima kasih.